Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 621 Bunga Naga Giok. Seekor binatang peri, selama ia tumbuh, ia memiliki kekuatan yang sama dengan binatang peri, dan Bayan Sirius sangat kuat di antara binatang peri, terutama saat dewasa. Selama Anda membeli telur binatang peri ini, tetaskan serigala kecil di dalam, dan di masa depan tidak peduli seberapa baik dibudidayakan, maka Anda akan memiliki asisten yang cakap. Selain itu, dia juga bisa menjadikannya tunggangannya sendiri, mengendarai Bayan Sirius, yang merupakan kehormatan besar. Peri abadi Zilan benar-benar pantas menjadi wanita legendaris di Alkimia Suci Realm. Dia bisa mendapatkan telur binatang peri seperti itu. Aku selalu ingin berlatih dengannya, tapi dia menolak dengan sopan, desah Duya Nyao. Mungkin karena dia khawatir ayahmu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengganggunya sepanjang hari. Chen Xiang tertawa. Kurasa begitu. Meskipun Immortal Fairy Zilan tidak tahu cara membuat alkimia, statusnya sama mulianya dengan seorang alkemis, karena dia adalah orang yang berspesialisasi dalam menumbuhkan jiwa. Dia memiliki beberapa metode rahasia yang dapat membantu orang menyembuhkan jiwa yang rusak. Dan dia juga bisa kekuatan aneh dapat dikembangkan melalui jiwa, dan yang lebih menakjubkan adalah jiwanya dapat meninggalkan tubuh, terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Mendengar kata-kata Duya Nyao, jantung Chen Xiang berdetak kencang. Bukankah ini hanya mengolah jalan dewa? Dia menduga Yan Zilan ini memiliki jiwa dewa, sehingga dia dapat melestarikannya ketika dia melewati bencana, dan kemudian membentuk kembali tubuh fisiknya. Dia telah meraba-raba selama puluhan ribu tahun di daerah ini, dan tidaklah mudah untuk mempraktikkan jalan ketuhanan. Mata Chen Xiang berkedip, tidak mudah menemukan orang yang mempraktikkan jalan ilahi. Dia juga memahami perasaan orang-orang ini. Perasaan itu akan membuat mereka merasa sangat kesepian, bahkan takut, karena cara kultivasi mereka berbeda dari yang lain. Tetapi mereka sama-sama sangat mudah untuk menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari yang lain. Dan akan khawatir orang lain akan menganggap diri mereka berbeda, lalu mengepung dan membunuhnya. Tentu saja, Yan Zilan adalah wanita yang sangat cantik dan menawan, jadi dia tidak mengkhawatirkan aspek ini. Mungkin aku punya cara untukmu berlatih dengannya, tapi aku harus berbicara dengannya sendirian. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia berkata, kamu benar-benar punya cara. Duya Nyao memandang Chen Xiang dengan sedikit tidak percaya. Kamu harus percaya padaku. Chen Xiang tersenyum, tapi ketika ayahmu menempel terlalu erat padanya, dia mungkin tidak menyukaimu, dan ibumu pasti akan cemburu padanya. Kata Sumei Yao. Pada akhirnya, Bayan Sirius diambil oleh ayah Duya Nyao dengan harga 70 miliar. Tentu saja, itu bukan hanya karena Immortal Fairy Zilan, tetapi juga sepadan dengan harganya. Chen Xiang merasa bahwa total aset kekuatan besar di dunia fana mungkin hanya sebesar ini. Tentu saja, dia hanya menebak. Terima kasih atas kebaikanmu. Yan Zilan tersenyum lebih menawan, dan dia berkata, hal berikutnya adalah sebuah batu, yang pernah diwarnai dengan darah naga es. Darah naga menembus ke dalam batu, dan batu ini telah mengalami perubahan. Telur raksasa itu dipindahkan ke bawah, dan diganti dengan sepotong es setinggi manusia. Di antara es seputih salju, beberapa garis merah gelap terlihat di dalamnya, dan udara dingin yang dipancarkan membuat tempat itu menjadi sangat dingin. Energi darah naga kekaisaran, ini adalah batu darah naga kelas 1. Long Sui berteriak, sayang sekali kamu tidak mampu membelinya. Chen Xiang tersenyum buruk, di masa depan, ketika aku membutuhkannya, aku bisa mengeluarkan darahmu. HMPH, tentu saja, darah naga putih naga ini sangat berharga. Tunggu. Alkimia Chen Xiang terbuat dari batu naga api, dan itu adalah senjata naga suci. Senjata naga suci adalah eksistensi yang melampaui senjata abadi, dan itu jauh lebih baik daripada senjata suci biasa. Tapi sekarang seseorang benar-benar menjual bahan semacam ini untuk memurnikan alat naga tingkat suci, yang mengejutkan beberapa pemurni. Namun kini yang memperebutkan batu naga es ini adalah beberapa penyuling, dan harganya akan segera naik menjadi 30 miliar. Yang mengejutkan Chen Xiang,
Lin Yushi dari Gunung Kekacauan juga ikut terburu-buru untuk menembak. Dia, orang yang kekuatannya belum mencapai nirvana, sebenarnya menyimpan begitu banyak kristal, yang mengejutkan banyak orang tua. Ketika Chen Xiang dan Lin Yushi bentrok di luar, dengan indera spiritual mereka yang kuat, tentu saja mereka tahu segalanya di luar, tetapi mereka hanya menonton kegembiraan. Meskipun batu es naga itu berharga, masih membutuhkan banyak investasi untuk memperbaikinya menjadi senjata naga suci, dan nilainya terbatas. Pada akhirnya, harganya mencapai 70 miliar. Chen Xiang hanya tahu bahwa orang yang membeli batu naga es adalah seorang wanita tua, dan dia dikerumuni oleh semua orang di posisi di bawah. Menurut praktik biasa, hal ketiga dalam pembukaan biasanya menambah atmosfer, jadi benda ini mungkin menghabiskan banyak kristalmu. Yan Zilan memindai kotak-kotak itu dengan sepasang mata berair, benda ini sama dengan batu naga es barusan. Itu ada hubungannya dengan naga, tapi itu bukan batu, tapi ramuan yang disebut bunga naga giok. Tapi Chen Xiang mengerutkan kening, karena dia belum pernah mendengar tentang bunga naga giok ini, yang membuatnya merasa lebih bingung adalah bahkan Su Meiyao dan Bai Youyo berseru, ternyata ini sesuatu. Chen Xiang buru-buru bertanya pada Su Meiyao. Obat naga suci, yang dikandung dengan esensi kehidupan naga giok, memiliki banyak kegunaan. Itu dapat memberi orang kekuatan, dapat membuat makhluk abadi yang kuat cepat pulih dari cedera, dan dapat memungkinkan makhluk abadi menerobos pada saat-saat kritis. Saya tidak menyangka seorang idiot untuk mengeluarkannya. Jual itu. Su Meiyao menggertakkan giginya dan berkata, di masa depan, Anda akan memperbaiki pil untuk kami, dan bunga naga giok adalah salah satu bahan utamanya. Chen Xiang adalah tercengang. Sekarang dia tahu bahwa bunga naga giok adalah bahan obat suci, dan dia ingin membantu Su Meiyao dan agar Bai Youyo memulihkan kekuatannya, dia juga perlu menyempurnakan pil suci untuk mereka. Bab 622 Mencuri. Sangat mudah untuk menemukan alkimia, tetapi untuk alkimia, saya khawatir tidak ada dunia alkimia suci. Semuanya adalah keberadaan ilusi, bahkan jika ada, saya tidak tahu di mana orang seperti itu berada. Apa yang harus saya lakukan? Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa bunga naga giok sangat penting bagi Su Meiyao dan Bai Yu. Begitu dia melewatkannya, akan sangat sulit menemukannya di masa depan. Di klan naga kekaisaran, ada sangat sedikit naga giok, bahkan lebih langka dari naga putih kita, jadi bunga naga giok juga sangat berharga, kata Long Sui. Bunga naga giok ditempatkan dalam kotak transparan dan dikawal oleh 4 lelaki tua, yang semuanya harus berada di level abadi. Harga dasarnya 50 miliar, silakan. Mata Yan Zilan berbinar, mengagumi bunga yang tampak seperti naga giok yang melayang. Bunga ini hanya seukuran telapak tangan, dan sepertinya terbuat dari naga giok yang melayang. Sisik dan kumis naga di atasnya terlihat jelas, seolah-olah itu adalah naga giok kecil yang hidup. Di dunia alkimia suci, ada banyak alkemis, dan sejumlah besar kekayaan juga ada di tangan orang-orang ini. Pada saat ini, orang-orang yang berjuang untuk itu semua adalah orang-orang dengan suara lama, dan mereka semua bermiliar-miliar. Banyak hal ditempatkan di latar belakang. Ada 10 dewa tua yang menjaga di sana. Tidak ada formasi. Aku masih bisa merasakan nafas yang ditinggalkan Lin Yushi di sana. Sepertinya dia baru saja meninggalkan latar belakang. Mungkinkah itu Yulonghua adalah dia? Ini untuk pelelangan, kata Long Sui. Itu sangat mungkin. Saya pikir Lin Yushi menyelinap keluar dari Gunung Kekacauan. Dia menginginkan banyak kristal. Mungkin dia ingin membentuk faksi dan membentuk kekuatan. Ini membutuhkan banyak kristal. Jika dia menjual bunga naga giok, dia akan cukup baginya untuk beroperasi untuk waktu yang lama, kata Su Meiyao. Maka, itu bahkan lebih penting untuk mencuri sekarang. Chen Xiang tersenyum dingin, tentu saja bukan dia yang mencurinya, Long Sui yang mencurinya. Cukup untuk mencuri setengahnya, dan jika kamu membuat cairan ajaib, kamu dapat membuat banyak salinan dengan setengahnya. Su Meiyao berkata, kamu harus menyimpan setengahnya untuk orang lain. Banyak kristal.
Du Yanyao berseru, ini 180 miliar, jika kakek ada di sini, aku khawatir perampasan akan lebih gila lagi. Sekarang Chen Xiang sedang berdiskusi dengan Sumei dan yang lainnya bagaimana cara mencuri bunga naga giok ini. Tidak mungkin untuk pergi ke belakang panggung. Setelah ketahuan, kamu akan mati. Kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan sihir untuk melakukan 72 perubahan, mengubah segalanya dari udara tipis menjadi Toucan, dan memakan bunga naga giok setengah dari itu, dan kemudian aku akan menuai hasilnya dan membiarkan Toucan berubah menjadi mana dan kembali, kata Long Sui. Aku hanya khawatir aku akan ditemukan saat itu, dan ada lebih dari selusin makhluk abadi di latar belakang. Chen Xiang memutar matanya, manaku tidak lemah lagi. Aku bisa mengubah banyak hal dari udara tipis. Saya ingat 72 bukankah ada semacam metode yang menyilaukan dalam transformasi, untuk menciptakan ilusi yang identik di luar. Tetapi Anda berada di dalam, dan itu hanya membutuhkan waktu sebentar. Long Sui berkata dengan gembira, tapi hanya butuh beberapa saat, dan kamu harus bisa melakukannya. Kami telah membahasnya, dan sekarang kami harus menunggu bunga naga giok kembali ke belakang panggung. Karena bunga naga giok tidak perlu disuling menjadi pil, itu juga sangat berguna, terutama bagi mereka yang abadi dengan kekuatan yang kuat. Lebih sulit untuk menembus kemacetan ketika mereka mencapai level mereka, jadi naga suci semacam ini obat itu baik untuk mereka. Kekuatan sangat membantu, sehingga penjambretan menjadi intens. Untuk pelelangan ini, semua orang yang hadir berpikir itu benar-benar aman. Lagi pula, di dalam kotak VIP mewah itu, tersembunyi sejumlah besar taipan berpangkat tinggi dan berpengaruh, yang sangat kuat, dan merampok mereka secara terbuka di bawah hidung mereka. Mereka akan melakukannya semua akan musnah dalam sekejap. Mencuri. Bahkan lebih tidak mungkin, karena mencuri tidak mudah, dan tidak mudah untuk masuk ke belakang panggung, dan belakang panggung juga dijaga oleh orang tua yang kuat. Sekali ada masalah, selama mereka melakukan sedikit gerakan, barang antik tua di kotak VIP akan dihancurkan akan tiba dalam waktu singkat. 200 miliar, apakah ada yang akan melanjutkan? Yan Zilan tersenyum dan berkata, bunga naga giok ini dikatakan memiliki efek lain. Setelah makan, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan darah naga giok. Giok itu naga adalah naga misterius. Orang-orang di dunia alkimia suci tidak tahu apa-apa tentang dia, bagaimana rasanya memiliki darah naga giok. Sungguh penasaran. 210 miliar, dan suara yang bermartabat datang, dan suara ini juga sudah ada sebelumnya. Yan Zilan tahu bagaimana berbicara dengan sangat baik, dan kata-kata santainya menghidupkan kembali pertikaian yang akan segera berakhir. Tidak heran ayahmu telah mengejar wanita ini begitu lama. Dengan wanita seperti itu, dia benar-benar dapat membantunya berbagi banyak hal. Chen Xiang tertawa. Bagaimana? Denganmu, tidakkah kamu berani tidak tertarik dengan Immortal Fairy Zilan? Du Yanyao tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu tertarik, dia peri yang mulia, dan aku hanya manusia biasa. Chen Xiang pura-pura menertawakan dirinya sendiri. Tapi Du Yanyao merasa bahwa dia tidak memiliki perasaan yang kuat untuk Yan Zilan. Dia telah berhubungan dengan banyak pria yang sangat mengagumi Yan Zilan, jadi dia bisa tahu sekilas. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Chen Xiang penglihatannya sangat tinggi. Itu juga karena di cincin tak terlihatnya, ada dua wanita cantik misterius, Bai Youyo dan Sumei Yao. Bersiaplah. Chen Xiang tiba-tiba berkata kepada Long Sui, karena bunga naga giok telah terjual, dan harganya 230 miliar. Berkonsentrasilah, kata Long Sui. Pada saat ini, Chen Xiang dan Long Sui melepaskan kesadaran spiritual dan mana mereka bersama-sama, menggunakan perjalanan roh mereka selama 9 hari, dan memasuki belakang panggung. Itu adalah aula yang terang dan luas, dan Chen Xiang dapat melihat batu naga es dan batu putih nyala telur Sirius ditempatkan di dalam bunga naga giok sangat kecil, dan ditempatkan di dalam kotak transparan. Kotak itu ditempatkan di tengah meja batu. Setelah 4 dewa tua mengawalnya kembali, mereka berdiri di sekitar aula, menonton dengan saksama.
Apa yang harus dilakukan Chen Xiang sekarang adalah menggunakan mana untuk mengeluarkan 72 kekuatan supernatural untuk memunculkan ilusi dari udara tipis. Ilusi ini adalah kotak transparan dengan bunga naga giok di dalamnya. Bab 623 dengan cerdik mengambil bunga naga. Hal yang membuat Chen Xiang khawatir terjadi, karena beberapa pembeli sudah mengambil barangnya dengan segera, dan ini adalah pertama kalinya bagi Chen Xiang menggunakan kekuatan magis untuk mengubah sesuatu dari udara tipis, yang cukup sulit baginya. Cepatlah, transaksi akan segera dimulai. Long Sui mendesak, jika dia menggunakan trik untuk menipu matanya, itu akan sangat mudah. Tetapi penguasaan Chen Xiang atas 9 surga dan 72 transformasi tidak sebaik Long Sui, dan dia tidak bisa mengeluarkan setengah dari bunga naga giok. Mengerti? Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mengingat kotak berisi bunga naga giok dan semua yang ada di sekitarnya dalam pikirannya, dan kemudian mulai menggunakan mana, menurut mantra dalam 72 transformasi, di sepanjang kotak transparan, membangun ilusi sedikit demi sedikit. Chen Xiang sudah mendengar langkah kaki, yang membuatnya mempercepat, dan ketika suara pintu terbuka terdengar, dia baru saja selesai. Tidak apa-apa, teriak Chen Xiang. Sekarang apapun yang terjadi di dalam kotak transparan, tidak ada perubahan dari luar. Long Sui telah menyulap Touchan di dalam kotak transparan, dengan cepat menggigit setengah dari bunga naga giok, lalu dengan cepat mengubahnya menjadi mana dan terbang menjauh. Namun, tidak ada yang terjadi pada Dewa Tua di aula, karena mereka semua dibutakan oleh ilusi, dan bunga naga giok masih baik-baik saja. Pintu terbuka, Chen Xiang dengan cepat menarik mana, hantu menghilang, dan bentuk asli dari bunga naga giok muncul. Adapun apa yang terjadi di dalam, Chen Xiang tidak tahu, dan setengah dari bunga naga giok telah diperoleh, yang membuatnya diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang diperkirakan Long Sui, mana miliknya memang dikonsumsi dengan sangat cepat, menggunakan sebagian besar orangnya. Awalnya, Yan Zilan hendak mengumumkan item lelang berikutnya, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi dia pulih dengan cepat. Banyak orang telah melihat wajahnya yang cantik, mereka dapat melihat perubahan di wajahnya sekarang, dan mereka dapat mengetahui apa yang terjadi secara sekilas. Semuanya, tolong istirahat untuk mempersiapkan penawaran yang lebih intens. Yan Zilan tersenyum tipis, lalu berjalan keluar dari panggung pelelangan. Yan Yao mengerutkan kening dan melihat beberapa orang tua yang tiba-tiba muncul di bawah. Mereka memblokir tempat pelelangan. Apa yang terjadi? Chen Xiang juga melihat beberapa orang tua memblokir pintu masuk, tetapi dia diam-diam geli, karena tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan bahwa dia melakukannya. Agar pelelangan berjalan lancar, pencurian tersebut pasti tidak akan dipublikasikan, dan kerugian yang ditimbulkan tentunya akan dikompensasi oleh gerbang Shengdan yang jumlahnya lebih dari 100 miliar kristal. Hei, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Pembeli melihat bahwa hanya ada setengahnya dan menolaknya, dan meminta Shengdan Man memberinya cara untuk hidup. Sekarang, Lin Yushi harus meminta kompensasi dari Shengdan Man. Masalah. Long Sui tersenyum. Kehilangan setengah dari bunga naga giok sama dengan tidak berguna, dan banyak energi akan hilang. Namun, Chen Xiang memiliki cairan ciptaan, dan Su Miao tahu cara mengawetkannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Aku melihat sekelompok lelaki tua berkumpul di aula belakang panggung, aku harus mundur agar tidak ketahuan oleh mereka, kata Long Sui dengan heran. Chen Xiang duduk di kursi dan melihat orang-orang yang sedang berdiskusi di bawah. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Du Yanyao berjalan untuk membuka pintu, hanya untuk melihat Du Kangsheng berdiri di luar pintu. Yanyao, aku punya sesuatu untuk memintamu pergi, kamu hanya bisa datang. Du Yanyao memandang Chen Xiang, dan kemudian mengikuti Du Kangsheng pergi. Chen Xiang sekilas tahu bahwa orang-orang dari Shengdan Man yang memintanya pergi, karena dia adalah penguasa kota di sini, dan dia perlu mengirim lebih banyak orang untuk berpatroli dan mencari orang yang mencurigakan. Ketika Du Yanyao datang ke aula,
dia melihat selusin pria tua dengan semangat tinggi. Mereka semua memiliki wajah serius, dan beberapa dari mereka sedikit marah. Dia memberi hormat kepada pria tua ini dan bertanya tentang situasinya. Seseorang membuat masalah tepat di bawah hidung kita dan mencuri setengah dari bunga naga giok. Mereka tidak menganggap kita serius, kata seorang lelaki tua dengan marah. Ini adalah kepala sekolah dari sekte Shengdan, dan Duya Nyao mengenalnya. Orang ini pasti masih di sini, kita harus menemukannya, tapi orang macam apa ini? Wajah Yan Zilan juga menjadi sangat serius. Dia menatap Duya Nyao dan berkata, Tuan Kota Du, bisakah Anda memerintahkan penutupan kota dan jangan biarkan siapapun pergi? Barang yang hilang kali ini terlalu berharga. Tidak masalah. Duya Nyao mengeluarkan token giok putih dan mengirim pesan. Kekuatan pria ini pasti sangat kuat. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Metode apa yang dia gunakan? Dan dia seharusnya bisa mencuri bunga naga giok. Tetapi mengapa dia menyimpan setengahnya? Dia mencuri setengahnya. Dapat dikatakan tidak ada gunanya baginya. Apakah ini untuk memamerkan kemampuannya? Apakah itu untuk memprovokasi kita? Seorang lelaki tua berkata perlahan dengan alis putihnya terangkat. Lin Yushi berkata dengan ringan, saya tidak peduli siapa yang mencurinya. Singkatnya, Anda harus membayar saya harga seluruh bunga naga giok, dan Anda akan membayar sesuai dengan harga lelang, dan kemudian saya akan memberi Anda setengahnya lagi. Kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan Chen Xiang, lebih dari 200 miliar kristal, bahkan sekte besar akan merasa patah hati untuk sementara waktu. Kerugian saya lebih besar dari Anda. Saya kehilangan token api kekacauan. Lin Yushi memandangi beberapa pejabat senior dari sekte pil suci dan mendengus dingin. Berbicara tentang token api kekacauan yang direnggut dengan terampil oleh Chen Xiang, mata orang tua ini segera menjadi cerah. Tuan Du, tunangan Anda tampaknya memiliki kemampuan untuk mengambil barang dari jarak jauh. Meskipun saya tidak ada di sana, saya dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di luar, kata seorang lelaki tua. Ini membuat para tetua lainnya menatap Duya Nyao. Dia baru saja bersamaku, jika ada gerakan dalam dirinya, aku pasti akan mengetahuinya. Duya Nyao berkata dengan tenang di hadapan begitu banyak mata tajam, masih bisa mempertahankan ketenangannya. Kita harus memeriksa anak ini dengan keras, mungkin dia mencurinya. Lin Yushi menggertakkan giginya dan berkata, kamu adalah tunangannya, tentu saja kamu akan berbicara untuknya, kami tidak dapat mempercayaimu. Yan Zilan tersenyum sedikit, cobalah dengan batu kebenaran dan kamu akan tahu, tetapi jika dia tidak mencuri bunga naga giok, apa yang harus kita katakan? Ini melukai harga dirinya. Meskipun kekuatannya bukan di nirvana, asal tidak diketahui. Jika ada keluarga tersembunyi yang kuat di belakangnya, akan buruk untuk menyinggung perasaannya. Hanya Duya Nyao dan Duhai yang tahu tentang asal-usul Chen Xiang. Duya Nyao berjanji pada Chen Xiang untuk tidak menyebarkannya, jadi dia tidak apapun, dan Shen Xiang juga telah menarik perhatian banyak kekuatan, tetapi kekuatan ini telah menggunakan banyak sumber daya, dan mereka tidak dapat mengetahui tentang Chen Xiang. HMPH, jadi bagaimana dengan keluarga tersembunyi? Gunung Kekacauan pasti tidak akan membiarkannya pergi, kata Lin Yushi dengan marah. Kamu adalah orang yang bermartabat yang keluar dari Gunung Kekacauan, dan kamu memiliki keuntungan di sana. Basis kultivasimu sangat tinggi, dan Chen Xiang bahkan merebut benda suci Gunung Kekacauan. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebutkan gunung kekacauanmu. Jika saya merasa malu dengan orang-orang di pegunungan. Duya Nyao berkata dengan dingin, dia tidak bisa mendengar orang lain berbicara buruk tentang Chen Xiang. Chen Xiang dicurigai oleh orang lain, dan dia juga sangat marah di dalam hatinya, tetapi orang-orang di sini semua adalah orang tua yang kuat di dunia pil suci, jadi dia hanya bisa menahannya. Bab 624 Wanita yang Kuat. Lin Yushi dimarahi oleh Duya Nyao di depan begitu banyak orang, yang membuatnya marah karena malu, dan wajahnya yang tampan membiru dan merah karena marah. Zilan, pergi dan panggil anak itu ke sini, kata kepala sekolah Shengdan Men. Yan Zilan sedikit enggan, tetapi dia masih meninggalkan aula.
Dia telah melihat banyak orang dari segala bentuk dan ukuran, jadi dia tahu bahwa Chen Xiang tidak mudah untuk dihadapi. Dari fakta bahwa dia telah menyerang Lin Yuxi dengan putus asa di luar, itu tidak sulit untuk dilihat, dan Chen Xiang juga merebut token api kekacauan Lin Yuxi. Tuan Kota Du, kamu juga bisa pergi, kata seorang lelaki tua. Aku tidak akan pergi. Du Yanyao mendengus pelan, dia mulai marah. Tuan Du, hal yang sangat berharga telah hilang di sini. Sebagai pemilik kota, Anda memiliki tanggung jawab tertentu, kata kepala sekolah Sheng Danmen dengan dingin. Chen Xiang dengan santai duduk di ruang pribadi, minum jus buah yang enak dan manis, pintunya terbuka, dan aroma yang tajam dan elegan masuk, membuatnya segera segar kembali, dan dia menoleh untuk melihatnya. Saya hanya melihat Yan Zilan mengenakan gaun ungu yang mulia, dia berjalan dengan sangat anggun dengan senyum manis di wajahnya, melihat wanita yang akrab ini begitu dekat, tentu saja Chen Xiang memperhatikan dengan baik. Tuan Shen, saya ingin Anda pergi ke aula belakang panggung pelelangan. Sesuatu terjadi di sana dan saya butuh bantuan Anda. Senyuman Yan Zilan dan suara anggunnya tak tertahankan. Tapi Chen Xiang segera menyadari sesuatu, dia masih duduk di kursi, dia tidak bangun, dia tersenyum tipis. Biarkan aku melakukan sesuatu, aku hanya seorang pejuang kecil, apa yang bisa aku bantu? Untuk beberapa alasan, Chen Xiang tidak akan pernah melangkah ke tempat yang dikelilingi oleh pria kuat itu, kalau tidak dia tidak akan bisa terbang. Yan Zilan berpikir bahwa sebagian besar pria pasti akan pergi bersamanya tanpa bertanya, tetapi Chen Xiang tidak melakukannya, yang membuatnya sedikit terkejut, tetapi dia juga memiliki senyum menawan di wajahnya, dan memberitahu Chen Xiang tentang masalah itu secara mendetail. Tuan Shen, tidak mungkin. Agar tidak menderita kerugian besar, selama mereka dicurigai, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi, saya tahu, karena saya hanyalah semut kecil di mata mereka, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi meskipun saya semut, saya memiliki martabat. Saya tidak boleh membiarkan orang lain memfitnah saya. Jika mereka ingin saya membuktikannya, biarkan mereka datang ke sini. Mengapa mereka harus membiarkan saya pergi? Kagumi. Yan Zilan menghela nafas ringan. Baiklah kalau begitu, saya akan melihat apakah saya dapat mengundang mereka, saya pikir mereka akan datang. Melihat Yan Zilan pergi, Chen Xiang merasa lega, tetapi cemas. Kelompok. Barang lama pasti akan datang. Jika mereka menangkapmu, setidaknya mereka bisa menyelamatkan muka, tapi kamu tidak perlu khawatir, aku mencurinya. Ambil saja batu kebenaran dan katakan bahwa kamu tidak mencurinya, kata Long Sui. Lakukan. Saja seperti ini, aku tidak bisa melarikan diri sekarang, agar tidak menyakiti Yan Yao, kata Chen Xiang. Tidak butuh waktu lama untuk kamar pribadi ini penuh dengan orang, kebanyakan dari mereka adalah orang tua berambut abu-abu, dan Chen Xiang juga melihat Lin Yuxi itu. Begitu. Lin Yuxi melihat Chen Xiang, api keluar dari matanya, tapi Chen Xiang hanya meliriknya dengan ringan. Ini adalah batu kebenaran. Jika kamu mengambil batu ini dan mengatakan bahwa kamu tidak mencurinya, kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Seorang lelaki tua melempar batu ke Chen Xiang. Chen Xiang telah menggunakan benda ini sejak lama. Dia dengan sengaja mengeluarkan dengungan yang tidak puas, memegang batu itu, dan berkata, aku tidak mencuri bunga naga giok. Pada saat ini, semua orang melihat batu kebenaran di telapak tangannya, dan kamar pribadi itu sangat sunyi. Setelah semua orang menatapnya sebentar, batu kebenaran tidak bergerak sama sekali. Chen Xiang dengan dingin melirik orang-orang tua itu, dan berkata sambil mencibir, tidak apa-apa sekarang, saya awalnya berencana untuk melelang sesuatu di sini, tapi sekarang saya tidak berani. Kamu bisa melelang sesuatu. Seorang lelaki tua berkata dengan jijik. Token api kekacauan, beraninya kamu mengatakan benda ini tidak berharga, tidak peduli bagaimana kamu mengatakan itu lebih berharga daripada bunga naga giok itu, balas Chen Xiang. Chen Xiang, cepat kembalikan token api kekacauan kepadaku. Lin Yuxi segera meraung, nilai token api kekacauan paling dikenal oleh orang-orang di Gunung Kekacauan.
Lansia, tolong buat keputusan untukku. Dia merampokku, dan dia merampokku di depan penguasa kota. Kota pil suci ini didirikan bersama olehmu. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, perilaku perampok, kamu mau untuk membunuhku, jadi apa? Aku cukup baik untuk tidak mengambil nyawa seekor anjing. Jika kamu punya nyali, kamu dapat merebutnya kembali dariku, tetapi jika kamu melakukan sesuatu padaku lagi, aku tidak akan mengampunimu. Du Yanyao berkata dengan dingin, Lin Yushi, hancurkan jalan-jalan kota Shengdan dan senjataku, dan bahkan menyerangku, mencoba membunuh calon suamiku. Dengan semua ini, aku bisa membunuhmu. Jika seseorang tidak menghentikanmu, milikmu kepala akan dibunuh oleh zongao gantung di atas gerbang kota. Kamu, ya, ingat itu untukku. Lin Yushi berkata dengan marah, dan meninggalkan kotak itu, dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Tuan Shen, saya benar-benar minta maaf. Saya bersalah dan membuat Anda bersalah. Mohon maafkan saya. Yan Zilan tidak pergi, dan meminta maaf kepada Chen Xiang dengan suara rendah. Yan Zilan ini adalah peri terkenal di dunia pil suci. Dia dikenal sebagai orang paling cantik di dunia pil suci. Bisakah Chen Xiang tidak memberikan wajahnya? Dia juga menghilangkan kecurigaan, dan mendapatkan setengah dari bunga naga giok dengan ketenangan pikiran. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya dengan Immortal Fairy Zilan, tapi jika kamu ingin meminta maaf dengan tulus, hehe, biarkan Yanyao berlatih bersamamu. Chen Xiang tertawa. Yan Zilan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Yanyao sangat berbakat, berlatih dengan saya hanya akan menunda dia, saya tidak mampu, gadis kecil itu memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi saya pergi, dan saya akan datang untuk meminta maaf suatu hari nanti jika saya memiliki kesempatan. Yan Zilan setelah meninggalkan pertemuan, Chen Xiang mengelus dagunya dan memuji, Sheng Danmen bisa menjadi lebih kuat, mungkin karena wanita ini. Meskipun dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak mengudara dan membuat orang ramah. Kekuatan seperti ini jika seorang wanita mengelola bisnis, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan semuanya akan lancar. Sheng Danmen menghabiskan banyak uang untuk menjaga dia, dan keluarga Dukami juga mencoba memenangkan hatinya, tetapi tidak pernah berhasil. Lagi pula, kami tidak sekuat Sheng Danmen. Ada begitu banyak sumber pil, kata Du Yanyao. Bab 625 tidak egois. Pelelangan akan berlanjut. Jika ada bahan obat yang lebih berharga, Chen Xiang tidak akan dapat memulai lagi. Dengan yang pertama, Sheng Danmen tidak akan membiarkan yang kedua kalinya terjadi. Di antara orang-orang tua tadi, apakah ada kepala sekolah dari sekte pil suci? Chen Xiang bertanya dengan cemberut. Ya. Yang memberikan batu kebenaran, bernama Xie Shilong, Xie Donghao adalah cucunya. Du Yanyao menuangkan segelas jus buah untuk Chen Xiang dan berkata. Chen Xiang berkata dengan ragu, tetapi ketika dia melihat saya, dia tidak memiliki kebencian sama sekali. Jika bukan karena dia tidak peduli, itu karena dia menyembunyikannya di dalam hatinya, dan saya membunuh cucunya yang sombong. Du Yanyao berkata, ini pertarungan antara generasi muda, dan ini masih duel hidup dan mati. Tentu saja, dia tidak akan mengejarnya dalam hal ini. Kalau tidak, ketika orang menyebutkan masalah ini, mereka akan terlebih dahulu mengatakan bahwa cucunya lemah dan rendah dalam keterampilan, dan kemudian dia akan terlibat, katanya perutnya kecil, tapi aku tidak tahu apakah aku membencimu di hatiku. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah senjata panjang, hijau murni, melepaskan semburan lampu listrik hijau, dan ujung senjata panjang masih melekat dengan kabut hijau samar. Sekilas orang bisa tahu bahwa benda ini tidak sederhana. Artefak peri bermutu tinggi, barang-barang tingkat ini langka, dan nilainya harus jauh lebih tinggi daripada batu naga es. Ini adalah produk jadi, kata Du Yanyao dengan heran. Oh, aku hanya bisa melihatnya dan ngiler. Chen Xiang menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pada level kita, tidak buruk untuk masuk dan memperluas wawasan kita. Du Yanyao tersenyum. Dia menemukan bahwa sejak dia bersama Chen Xiang, dia selalu menunjukkan senyum langka secara tidak sengaja.
Mungkin dia awalnya saya sangat ingin tertawa di depan Chen Xiang. Lelang berlangsung lama, dan Chen Xiang membuka mata. Barang-barang yang diberi peringkat adalah semua barang yang sangat berharga, seperti artefak peri, obat peri, buah peri, beberapa biji pemurnian yang berharga, keterampilan, transfer vena biji, ramuan. Masing-masing barang ini sangat mahal, bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Lelang telah berakhir. Meskipun banyak bahan obat berharga telah dibeli, Chen Xiang hanya patah hati, karena bahan obat tersebut tidak punah. Selama dia memilikinya kekayaan yang cukup, dia bisa mendapatkannya di masa depan. Meskipun pelelangan telah berakhir, Yan Zilan tiba-tiba mengatakan bahwa barang-barang penting telah hilang, dan dia ingin semua orang yang keluar dari sini memegang batu kebenaran untuk membuktikan bahwa dia tidak mencuri bunga naga giok. Melakukan. Ini membuat semua orang mengeluh, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula. Mereka tidak menerimanya, dan mereka semua dicurigai bersama, jadi mereka setuju. Saat persiapan akan dimulai, tekanan yang luar biasa tiba-tiba melanda, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Siapa? Xie Shilong, guru kepala sekte Shengdan, berteriak. Kuo. Huaqing. Mendengar tiga kata ini, para dewa tua itu terkejut. Wajah Lin Yushi bahkan pucat. Ekspresi Duya Nyao juga berubah drastis. Kuo Huaqing dari Gunung Kekacauan. Saya mendengar dari kakek saya bahwa orang ini bertanggung jawab atas hukuman di Gunung Kekacauan, dan dia cukup terkenal di Gunung Kekacauan dan dunia alkimia suci. Dia terkenal karena kejam dan tanpa pamrih. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di atasnya, wajahnya yang tua karena cuaca tegang, matanya seperti pisau, penuh cahaya sedingin es, mengamati orang-orang di lapangan. Saya datang ke sini untuk dua hal, dan tolong bekerja sama. Pertama, jika token api kekacauan diambil oleh orang luar, saya akan bertanggung jawab untuk memulihkannya. Kedua, jika bunga naga giok dicuri, saya juga akan bertanggung jawab untuk memulihkan itu. Suara Kuo Huaqing terdengar dingin. Chen Xiang tahu bahwa masalah akan datang, dia tidak ingin menyerahkan api kekacauan begitu saja. Lin Yushi, keluar. Kamu mencuri obor kekacauan dan bunga naga giok untuk melarikan diri dari gunung kekacauan. Apakah kamu pikir kami tidak tahu? Kamu telah melakukan kejahatan besar. Suara Kuo Huaqing seperti guntur, matanya tajam dan marah, menatap sebuah kotak. Chen Xiang diam-diam terhibur, karena dia sudah menebak sebelumnya bahwa Lin Yushi ini menyelinap keluar dari gunung kekacauan, dan dia juga mencuri bunga naga giok dan token api kekacauan. Wajah tampan Lin Yushi pucat, dan kesombongan sebelumnya telah menghilang. Dia dengan gemetar berjalan ke panggung pelelangan dan berlutut di depan Kuo Huaqing. Orang yang bertanggung jawab atas hukuman di gunung kekacauan pasti tidak lemah, jika tidak, itu tidak akan membuat sekelompok orang tua keberatan. Aku sudah tahu seluk-beluk masalah ini, dan orang yang merebut token api kekacauan darinya, silakan keluar, kata Kuo Huaqing dengan nada tenang. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kotak itu, dan Duya Nyao mengikuti di belakangnya. Kuo Huaqing memandang Chen Xiang, membuat Chen Xiang merasa tidak nyaman seperti disayat pisau. Di mana perintah api kekacauan? Kuo Huaqing bertanya dengan suara berat. Ini. Sekarang Chen Xiang tidak punya pilihan selain mengeluarkannya dengan enggan, dia hanya menyesal harus menyerahkan benda yang belum panas ini. Apakah kamu tahu benda suci gunung kekacauan? Kuo Huaqing bertanya dengan dingin. Tentu saja aku tahu, ini memang hal yang baik, kata Chen Xiang dengan jujur. Lalu mengapa kamu masih ingin merebutnya? Kamu telah melanggar keagungan gunung kekacauan, wajah Kuo Huaqing menjadi gelap, dan suaranya agak kuat. Dia adalah orang yang ingin membunuhku terlebih dahulu, dan dia masih memegang perintah api yang kacau ini untuk memamerkan kekuatannya, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambilnya, kalau tidak aku akan membunuhnya. Dan kemudian mengambil semuanya darinya. Chen Xiang berkata tanpa rasa takut, kali ini biarkan banyak orang berkeringat dingin. Duya Nyao juga berkata dengan keras saat ini, Senior, gunung kekacauan Anda memiliki aturan gunung kekacauan,
orang luar harus mematuhi aturan di dalam, dan kota Shengdan juga memiliki aturan kota Shengdan. Setelah Lin Yuxi memasuki kota, tidak hanya menyebabkan hancurkan, bahkan provokasi saya, penguasa kota, hancurkan senjata saya, dan bahkan bunuh orang, jika bukan karena kekuatan kita, saya khawatir dia sudah menjadi jiwa bawahannya. Du Yanyao tahu bahwa Kuo Huaqing sangat mementingkan untuk aturan dan tidak mementingkan diri sendiri, jadi dia berani melakukan ini. Itu benar, Lin Yuxi pantas mati. Selama dia melanggar hukuman matimu, membunuhnya dan mengambil semuanya darinya adalah hal yang biasa. Kuo Huaqing menatap Lin Yuxi dengan dingin, seolah melihat orang mati. Namun, selama Lin Yuxi belum mati, kamu masih merebut token api kekacauan darinya. Jika kamu ingin mendapatkan token api kekacauan dengan benar, kamu harus membunuhnya terlebih dahulu. Lakukan sekarang. Chen Xiang benar-benar curiga bahwa dia salah dengar, dan semua orang yang hadir juga berpikir demikian. Kuo Huaqing ini sebenarnya ingin Chen Xiang membunuh orang-orang dari Gunung Kekacauan. Apakah kamu belum melakukannya? Kuo Huaqing menatap Chen Xiang dengan cermat. Bab 626 Perubahan Perintah Api. Belum lama ini, ketika Chen Xiang melepaskan pisau ini di luar tempat pelelangan, para dewa tua itu sangat tertarik. Sekarang mereka dapat melihatnya dari jarak dekat, mereka bahkan lebih terkejut dengan paket pisau ajaib ini. Seorang pemuda yang kekuatannya tidak lebih dari nirvana, dapat berjalan di sungai dan danau dengan pria yang begitu kuat, mudah membuat orang berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Armor naga suci? Aku ingin melihat seberapa kuat itu. Sambil berbicara, Chen Xiang mengangkat pisau dewa, Qian Kun Zenqi di tubuhnya terbakar, berubah menjadi api alam semesta, dituangkan ke pisau dewa, dan menyemburkan api, membuat pisau itu terlihat lebih mengintimidasi. Gelombang udara yang sangat panas menyelimuti rumah lelang ketika api disemprotkan oleh King Long Demon Slaying Knife, yang membuat orang sangat ngeri, terutama para alkemis, yang semuanya acuh tak acuh terhadap api, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat api yang begitu kuat, yang sama dengan api biasa. Jika ada warna, akan mungkin untuk mengetahui apakah Chen Xiang memiliki jiwa api, tetapi api alam semesta tidak terlihat berbeda dari api biasa. Bahkan, Kuo Huaqing, yang keluar dari Gunung Kekacauan, diintimidasi oleh api aneh Chen Xiang, meskipun mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi orang-orang dengan tingkat kekuatan mereka, jika mereka tumbuh, mereka akan jauh lebih kuat dari api mereka. Lin Yuxi, yang sedang berlutut di tanah, memandangi pisau raksasa berapi-api Chen Xiang yang menebas ke arahnya dengan ketakutan di wajahnya, tubuhnya juga memancarkan cahaya merah menyala, dan satu set baju besi bersisik merah tiba-tiba muncul di tubuhnya, inilah yang dia sebut baju besi naga suci. Hancurkan! Ketika Chen Xiang mengayunkan pisaunya dan menebas, dia merasakan banyak perlawanan, dan terhalang oleh energi merah yang dilepaskan oleh baju besi naga suci. Dengan pergantian energi sejatinya, dia berubah menjadi kekuatan naga, dan tahap pelelangan langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dan kejam ini. Bum bum bum. Guncangan terus-menerus datang, diikuti oleh semburan lampu merah, hanya untuk mendengar raungan Chen Xiang, aliran darah keluar, kepala berdarah berguling di panggung lelang, ketika Lin Yuxi akan mati, wajahnya penuh keputusasaan dan ketakutan, matanya tiba-tiba, dan kematiannya sangat buruk. Dan tubuhnya juga hancur karena perlindungan baju besi naga suci. Tangan Chen Xiang yang memegang pisau pembunuh iblis naga azur sedikit bergetar. Kekuatan perlawanan yang dihasilkan oleh baju besi naga suci barusan membuat tangannya mati rasa dan sakit. Melihat kepala di tanah, Chen Xiang berkata, "Aku membunuhnya, sekarang." Kuo Huaqing berkata tanpa ekspresi, "Token api kekacauan adalah milikmu, tapi jika kamu bisa menyerahkan perintah api kekacauan, maka kamu bisa menghapusnya." Kuo Huaqing mencibir. Chen Xiang mengertakkan gigi, Kuo Huaqing ini abadi, dan dia berasal dari Gunung Kekacauan yang misterius. Kekuatannya di luar imajinasinya. Tentu saja, dia tidak bisa melawan Kuo Huaqing. Semua orang juga menonton dengan tenang, diam-diam mengagumi metode Kuo Huaqing.
Dia membiarkan Chen Xiang membunuh penjahat dari Gunung Kekacauan hanya dengan beberapa kata. Jika orang-orang di belakang Lin Yuxi mengejarnya, Kuo Huaqing juga bisa melalaikan tanggung jawab pada Chen Xiang. Chen Xiang sama sekali tidak ingin menyerahkan token api kekacauan kepada Kuo Huaqing, meskipun dia masih tidak mengetahui efek magis dari token api kekacauan, tetapi Gunung Kekacauan mengirim karakter seperti itu untuk memulihkannya, yang menunjukkan bahwa token api kekacauan ini sangat penting. Meskipun dia bersedia, Chen Xiang tetap mengeluarkannya. Dia dengan kuat memegang token api kekacauan abu-abu di tangannya, mengertakkan gigi dan melihat pola roh misterius yang terukir di atasnya, dan merasakan perubahan zaman kuno di atasnya, yang membuatnya semakin enggan. Bawa! Melihat bahwa Chen Xiang tidak mau memanggil, Kuo Huaqing melambaikan tangannya di kekosongan, dan menembak dengan semangat, mengenai perut Chen Xiang. Chen Xiang memuntahkan seteguk darah, dan darah memercik pada token kekacauan, hanya untuk melihat semburan cahaya putih yang kuat tiba-tiba muncul dari token kekacauan yang awalnya berwarna abu-abu. Setelah disinari oleh cahaya ini, kulit semua orang terasa panas dan menyakitkan, bahkan peritua yang kuat pun tidak terkecuali. Du Yanyao, yang berdiri di belakang Chen Xiang, juga merasa sangat tidak nyaman. Panas sepertinya menguapkan darah di tubuhnya. Dia hanya bisa merasakan energi panas yang kejam di tubuhnya, dan merasa tubuhnya akan meledak. Selain Chen Xiang, hal yang sama berlaku untuk mereka yang hadir, termasuk yang lama abadi di kotak VIP, yang sebenarnya membuat mereka kehilangan kekuatan untuk melawan. Dan pada saat itu, Chen Xiang, banyak informasi membanjiri pikirannya, tentang perintah api kekacauan. Dia sekarang tahu mengapa Gunung Kekacauan sangat mementingkan perintah api kekacauan. Karena rahasia dunia yang kacau tersembunyi di token api kekacauan, dan informasi di benak Chen Xiang juga kacau. Dia hanya tahu untuk mengumpulkan ketujuh token api kekacauan dan meneteskan darah naga untuk mengaktifkan token api kekacauan. Dan ketika Chen Xiang menggabungkan darah iblis penekan, dia memasukkan sejumlah besar darah naga beracun ke dalamnya, jadi dia juga memiliki darah naga di tubuhnya untuk mengaktifkan api kekacauan. Selain menyembunyikan rahasia dunia yang kacau, token api kekacauan juga bisa digunakan sebagai senjata, bisa memancarkan cahaya aneh, dan segala sesuatu yang disinari cahaya ini akan berubah menjadi panas. Tapi sekarang token api kekacauan baru saja diaktifkan. Cahaya aneh yang meletus begitu kuat sehingga bahkan makhluk abadi yang kuat pun tidak tahan. Gunakan pisau pembunuh iblis Qinlong untuk membunuh orang tua itu? Teriak Bai Youyo. Chen Xiang membeku sesaat, mengedarkan semua energi sejati di tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan naga, dan menuangkan semuanya ke pisau pembunuh iblis Qinlong. Darah ganti darah. Chen Xiang meraung, berjalan seperti guntur, melompat di depan Kuo Huaqing, menebas dengan pisau. 10 petir meledak seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pisau ajaib menerima kekuatan ini, bilahnya menjadi sangat berat. Dan ketika itu terbang, kekuatan yang terkandung di dalamnya seberat ratusan juta kati. Mendorong bilah tajam dan menebas leher Kuo Huaqing dengan keras. Cahaya putih yang dilepaskan oleh perintah api kekacauan menghilang, dan semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka. Mereka tercengang dan menatap pemandangan yang mencekik di panggung lelang dengan mulut terbuka lebar. Kepala Kuo Huaqing jatuh ke tanah dan bertabrakan dengan kepala Lin Yuxi, sementara tubuh tanpa kepala Kuo Huaqing masih berdiri tegak di sana, menyemburkan darah panas. Melihat pisau raksasa yang meneteskan darah di tangan Chen Xiang, semua orang menelan. Chen Xiang benar-benar membunuh tetua hukuman Gunung Kekacauan yang tegas dan tanpa pamrih. Bahkan orang-orang tua itu tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Gengsi Kuo Huaqing menakuti dunia alkimia bijak, tetapi sekarang dia mati di tangan seorang anak yang bahkan tidak mencapai keadaan nirwana. Sulit bagi semua orang untuk menerima fakta ini. Inilah yang terjadi ketika kamu ingin membunuhku. Chen Xiang menjentikan pisau raksasa untuk mengeringkan darah di atasnya, tetapi ketika dia ingin mengambil mayatnya, dia dihentikan oleh Du Kangsheng. Jika aku jadi kamu,
Segera pergi dari sini, dan bersembunyi di tempat atas jika aman. Dukang berkata dengan keras. Dengan genggaman, Chen Xiang meraih dua cincin penyimpanan di jari Kuo Huaqing, dan dengan cepat meninggalkan tempat pelelangan. Bab 627 Misteri Kekacauan. Setelah lama Chen Xiang pergi, orang-orang di tempat lelang masih terdiam, mereka masih kaget dengan kejadian ini. Mereka juga tahu bahwa setelah Kuo Huaqing disinari oleh cahaya semacam itu, dia kehilangan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuh atau jiwanya. Pisau memotong kepala Kuo Huaqing. Yan Zilan mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Tuan Shen tidak memikirkan konsekuensinya? Saksinya adalah Chen Xiang membunuhnya, jadi kami tidak akan menyalahkan kami. Guru kepala sekte Shengdan tiba-tiba muncul di panggung pelelangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya, jika Gunung Kekacauan menyalahkan kami karena tidak menangkap Chen Xiang, apa yang harus kami lakukan? Jika dia memancarkan cahaya aneh itu lagi, dialah yang akan mati saat itu. Banyak orang kuat hadir telah berpikir untuk menjatuhkan Chen Xiang dan menyerahkannya ke Gunung Kekacauan, tetapi memikirkan kematian Kuo Huaqing, mereka tidak berani melakukannya lagi. Setelah Chen Xiang meninggalkan kota Pil Suci, dia langsung menggunakan gerbang Luotian untuk membuka gerbang luar angkasa, pergi ke hutan iblis abadi racun, dan menggunakan senjata ajaib ini di dunia tingkat tinggi ini, yang menghabiskan banyak kekuatan. 2. Cincin penyimpanan ini, salah satunya telah dihancurkan dengan kematian pemiliknya. Tetapi ada token api kekacauan di yang lain. Su Meiyao masih tidak mengetahui kekuatan token api kekacauan. Ada 2 perintah api kekacauan, dan totalnya ada 7. Chen Xiang berkata dengan bersemangat, lalu memberitahu Su Meiyao dan Bai Youyo rahasia dalam perintah api kekacauan, yang juga membuatnya sangat bersemangat. Dunia yang kacau? Ada legenda di klan naga kekaisaran kita. Ketika dunia pertama kali dibuka, dunia paling primitif yang turun jauh lebih tinggi daripada dunia surga. Adapun apa yang terjadi di dalam, saya tidak tahu. Seharusnya ada tidak hanya satu-satunya cara untuk pergi ke dunia yang kacau dapat membawa Anda menemukan sesuatu, kata Long Shui. Meskipun salah satu cincin penyimpanan Kuo Huaqing rusak, dia mendapatkan token api kekacauan ini yang menggantikan kekecewaan di hatinya. Kuo Huaqing ini tidak berani membiarkan perintah api kekacauan menghilang, jika tidak, dia akan menggunakan semacam senjata sihir penyimpanan yang hidup dan mati bersama tuannya, kata Su Meiyao. Meskipun Chen Xiang berada jauh di dalam hutan iblis abadi racun yang dipenuhi kabut hijau beracun, tempat ini membuatnya merasa sangat aman. Pameran Pil Suci adalah acara akbar yang diadakan setiap 100 tahun di dunia Pil Suci. Tetapi pada hari pertama, banyak hal terjadi, setengah dari bunga naga giok dicuri, dan 2 tokoh penting dari Gunung Kekacauan meninggal di tempat pelelangan. Kematian Lin Yushi dan Kuo Huaqing mengejutkan seluruh kota Shengdan, dan berita itu menyebar ke kota-kota lain dengan sangat cepat. Apa yang membuat Shengdan Men lebih bahagia adalah karena Lin Yushi sudah mati, mereka tidak perlu membayar bunga naga giok, yang jumlahnya lebih dari 200 miliar kristal. Jika Gunung Kekacauan tidak mengejarnya di masa depan, mereka tidak akan melakukannya harus menanggung kerugian besar ini. Saya baru saja menanyakan tentang berita bahwa program berikutnya dari Holy Pill Club akan ditunda selama 10 hari. Long Shui menggunakan pikirannya untuk melakukan perjalanan selama 9 hari untuk menanyakan tentang berita di Holy Pill City. Orang-orang datang untuk berjalan pergi mayat, bersihkan pantatmu sebelum melanjutkan, mereka harus membiarkan program selanjutnya dari masyarakat Shengdan berjalan dengan lancar, jika tidak Shengdan Men akan kehilangan banyak kali ini. Chen Xiang mengelus dagunya, berpikir dia berkata, 10 hari, saya sangat ingin kembali dan terus berpartisipasi dalam kompetisi alkimia dari Asosiasi Alkimia Suci. Saya sudah mendaftar. Setelah pelelangan selesai, akan ada pameran. Ada beberapa bahan obat berharga, mungkin Anda bisa menukar untuk beberapa bahan obat langka yang tidak saya miliki. Su Meiyao berkata, mari kita tunggu selama 10 hari dulu. Setelah Gunung Kekacauan mendatang,
Anda harus bisa menyamar untuk berpartisipasi. Chen Xiang mengeluarkan setelah menerima token api kekacauan yang baru saja diperoleh, dia tertawa dan berkata, orang-orang di Gunung Kekacauan tidak memiliki darah naga, jadi mereka tidak dapat membuat token api kekacauan ini mengenali tuannya, tetapi mereka bisa. Jika saya berdarah lagi, api kekacauan token yang baru saja didapat, akan memancarkan cahaya seperti itu lagi. Meski waktunya sangat singkat, cukup bagiku untuk membunuh orang. Mempertimbangkan level ini, dia memutuskan untuk tidak mengenali pemilik darah yang menetes yang baru saja mendapatkan token api kekacauan untuk saat ini, dan menggunakannya nanti ketika dia menemui masalah. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat orang darinya, mereka akan mati di bawah pisaunya. Sebaiknya, kamu mendapatkan cairan kreatif sekarang, mungkin itu akan berguna di pameran dagang. Su Meiyao berkata, Chen Xiang baru saja memasuki tahap akhir Soul Martial Realm, dan perlu beberapa saat untuk meningkatkan kekuatannya. Di lingkungan ini, saya tidak bisa berkonsentrasi, jadi saya hanya bisa melakukan ini. Chen Xiang mengeluarkan sepotong token api kekacauan yang dia kenali sebagai pemiliknya dengan setetes darah. Dengan hati-hati melihat garis di atasnya, potongan token api kekacauan ini telah berubah menjadi putih keperakan, tidak sejelek yang abu-abu sebelumnya. Memegang token api kekacauan, dengan pikiran, dia merasa bahwa mana dan energi sejati di tubuhnya diserap oleh token api kekacauan, dan token api kekacauan juga melepaskan cahaya putih yang aneh. Dia mengarahkan token api kekacauan ke sebuah pohon-pohon itu, memicu sinar putih setebal tangki air. Dan cahaya itu meledak seketika, menembus pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba ada lubang bundar besar di tengah batang tebal itu. Daya tembus cahaya putih yang dia dapatkan barusan sangat kuat, dan jaraknya sangat jauh. Chen Xiang tidak tahu berapa banyak pohon yang telah ditembus, jadi dia mencobanya ke arah lain, dan perasaan itu membuatnya diam-diam bahagia. Jika cahaya semacam itu menyinari tubuh manusia, itu akan memanaskan tubuh manusia dan mengubah segala sesuatu di tubuh manusia menjadi api, dan energi pohon ini terlalu sedikit, sehingga nyala api hanya muncul dalam waktu yang sangat singkat dan lalu menghilang. Long Sui berkata, tentu saja, energi sejatimu harus sangat kuat, sehingga orang yang lebih kuat dapat dipengaruhi oleh token api kekacauan ini. Chen Xiang mengangguk dan berkata, token api kekacauan ini dapat menyerap energi spiritual dan energi abadi antara langit dan bumi dengan sendirinya. Nyala api aneh semacam itu terbentuk di dalam. Aku bisa menyerap nyala api semacam ini untuk mengolah dan memperkuat jiwa apiku melalui ini. Setelah dia bereksperimen dengan kekuatan token api kekacauan di sini, dia mengubah tempat untuk berkonsentrasi mengumpulkan cairan dewa ciptaan. Memasuki tahap akhir Soul Martial Realm, setelah bergabung dengan darah iblis penekan, dia sekarang dapat memadatkan dan membuat lebih banyak cairan lebih cepat dan lebih banyak, bahkan jika itu adalah ramuan tingkat yang lebih tinggi, dia dapat dengan cepat menyalin bagian besar. 5. Hari kemudian, dia memadatkan tangki besar berisi cairan kreatif, yang disimpan oleh Su Meiyao, dan ketika dia membutuhkan ramuan itu, dia dapat meminta Su Meiyao dan Bai Youyo untuk menyalinnya dengan cepat. Yo, kenapa kamu begitu santai? Kamu berlari kembali lagi. Sebuah suara datang dari kejauhan, yang mengejutkan Chen Xiang. Suara ini milik kakek Duyanyao, duhai. Mengikuti suara itu, Chen Xiang juga melihat seorang lelaki tua yang tangguh muncul di depannya. Bab 628 membantu Anda tenang. Bertemu duhai di hutan peri beracun ini, membuat Chen Xiang tak terduga dan sangat terkejut. Bukankah kamu di sini juga? Bukankah kamu mengatakan kamu akan kembali ke rumah Du untuk menangani beberapa masalah? Mengapa kamu kembali ke hutan peri beracun ini? Chen Xiang bahkan lebih penasaran mengapa duhai ada di sini. Aku memang kembali, tapi aku tidak punya banyak hal untuk ditangani dalam keluarga, jadi aku tidak punya pilihan selain kembali. Kurasa aku sudah lama tinggal di hutan peri beracun ini, dan aku bisa berkultivasi tubuhku kebal terhadap semua racun. Itu akan sama sepertimu. Duhai melihat tangannya yang baru tumbuh, aku tidak ingin terluka oleh racun lagi.
Duhai menggunakan jarinya untuk menyentuh racun itu. Darah iblis penekan, mengapa tidak? Dia memotong tangannya dengan tegas setelah membiarkan racun menyebar ke tubuhnya. Sekarang dia mengambil ramuan untuk membuat tangannya tumbuh lagi, yang tidak sulit baginya sebagai ramuan. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu kembali? Duhai juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menyebabkan beberapa masalah, jadi dua-dua datang ke sini, sayangnya. Chen Xiang menghela nafas. Berapa banyak masalahnya? Katakan padaku, aku akan membantumu menyelesaikannya. Duhai telah menganggap Chen Xiang sebagai teman. Meskipun kekuatan Chen Xiang jauh di belakangnya, potensinya tidak terbatas, dan Duhai telah melihatnya sebelumnya karakter yang paling indah. Chen Xiang memberitahu Duhai apa yang terjadi dengan hati-hati. Sial. Ini menyebabkan beberapa masalah? Ini hanya masalah besar. Kamu benar-benar membunuh Kuo Huaqing dari Gunung Kekacauan. Duhai merasa seperti disambar petir ketika mendengar berita itu. Jika dia tidak melihat Chen Xiang mengeluarkan dua cincin penyimpanan Kuo Huaqing, dia tidak percaya. Chen Xiang merentangkan tangannya, dan berkata, tidak mungkin, orang ini ingin membunuhku saat itu membuatku marah, dan kebetulan dia punya kesempatan, jadi aku memotongnya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Orang ini jauh lebih kuat dariku. Dia juga pemain kelas 1 di Gunung Kekacauan. Karena kekuatannya, dia telah memprovokasi banyak orang di Gunung Kekacauan. Sekarang dia terbunuh, itu juga merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi Gunung Kekacauan. Kurasa aku harus bisa membantumu turun, kata Duhai sambil mengelus janggut putihnya. Pertama, kali Chen Xiang mendengar tentang Gunung Kekacauan, Du Yanyao memberitahunya bahwa Duhai telah tinggal di dalamnya untuk sementara waktu. Namun, hal yang lebih sulit adalah kamu pasti tidak akan menyerahkan perintah api kekacauan. Gunung Kekacauan lebih peduli tentang masalah ini, kata Duhai. Chen Xiang menebak bahwa Gunung Kekacauan tidak boleh mengetahui rahasia dalam token api kekacauan. Dia berkata, bagaimana kalau saya bertukar beberapa seni bela diri yang kuat? Duhan menyala, menggosok tangannya dan bertanya, seni bela diri di atas? Chen Xiang terkekeh, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas, yang berisi pengantar singkat dari, menundukkan kekuatan setan, tinju setan-setan, menekan formasi ki setan, dan menekan setan ki. Melihat perkenalan dan nama ini, mata Duhan membelalak, kamu benar-benar memiliki 4 prestasi besar dari kuil penekan iblis. Apakah menurutmu Gunung Kekacauan bersedia menyerah? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Aku yakin. Orang-orang ini akan dihancurkan oleh monster selama Perang Tiga Alam. Mereka memiliki 4 seni bela diri ini, dan mereka pasti tidak akan meminta pertanggungjawaban. Obor kekacauan hanyalah sebuah simbol di tangan mereka, dan itu tidak dapat memberi mereka kekuatan apapun. Duhai benar-benar mengetahui hal-hal di Gunung Kekacauan dengan sangat baik. Keempat seni bela diri ini telah lama digunakan oleh Sume Yao dan Bai Youyo untuk menyalin banyak salinan. Chen Xiang mempersiapkannya untuk diteruskan ke teman dan kerabatnya di masa depan. Bagaimanapun, dia mendapatkannya di Akademi Penakluk Iblis tanpa usaha apapun. Chen Xiang menyerahkan 4 keterampilan sihir kepada Duhai, dan berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin mempelajarinya, Anda dapat menuliskannya terlebih dahulu. Jika Anda mempelajari 4 keterampilan sihir ini, dan kemudian mempelajari keterampilan sihir-sihir, Anda mungkin dapat mempelajarinya, dan Anda mungkin juga memiliki tubuh sihir saat itu. Untuk orang setingkat Du Heng, jika dia kekurangan pil, orang lain tidak dapat membantunya. Tetapi seni bela diri ini sangat langka baginya, jadi bagaimanapun juga, dia akan membantu Chen Xiang menyelesaikan Gunung Kekacauan. Izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa jika Anda dikejar oleh kuil penekan setan di masa depan, itu bukan urusan saya, kata Chen Xiang. Tangan kuil penekan iblis belum sampai di sini, jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Duhai tidak takut sama sekali. Chen Xiang berkata, senior, berapa lama Anda akan membantu saya menyelesaikan masalah? Dalam 5 hari lagi, Pekan Raya akan dimulai. Setelah Pekan Raya, ini akan dianggap sebagai kompetisi alkimia.
Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Tuliskan 4 seni bela diri. Duhai sekarang dengan cepat membolak-balik halaman, kemampuan ingatannya sangat kuat. Dia dapat membaca semuanya dalam sekejap dan mengingatnya dengan kuat. Chen Xiang tidak punya pilihan selain terus memadatkan cairan ciptaan ilahi. Yang membuatnya tertekan adalah Duhai tidak punya pilihan selain mulai berkultivasi. 3 hari telah berlalu, dan pameran perdagangan akan dimulai dalam 3 hari lagi. Du Hua menepuk bahu Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa kembali ke kota Shengdan untuk bermain sekarang. Orang-orang dari Gunung Kekacauan mungkin membawa tubuh kembali ke Gunung Kekacauan. Saya akan pergi ke Gunung Kekacauan sekarang. Jangan khawatir. Saya jamin Anda akan baik-baik saja." Bahkan, jika Duhai tidak mengatakannya, Chen Xiang akan pergi ke kota Shengdan dengan menyamar. Menggunakan Luo Tianmen untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kecepatannya sangat cepat. Chen Xiang datang keluar kota pil suci dari hutan iblis abadi racun dalam sekejap. Dia bersembunyi di hutan yang dalam untuk pulih dari konsumsi. Dan pada malam hari, dia mengambil serangga kecil. Serangga hitam terbang ke Holy Pill City dan datang ke City Lords Mansion. Yanyao belum tidur. Dia sedang berbaring di sofa di halaman, memandangi bintang-bintang yang indah dan cerah di langit. Matanya yang biasanya dingin mengungkapkan kelembutan yang tak terbatas dan sentuhan melankolis. Setiap kali dia memikirkan hal-hal kecil yang dia miliki dengan Chen Xiang, hatinya akan hangat, dan ketika dia mengingat kembali saat dia diracuni oleh seks, melilit tubuh Chen Xiang, menunjukkan postur menawan itu, dan mengucapkan kata-kata memalukan itu, dia akan selalu tersipu, dan akan ada senyum menawan yang langka di wajahnya. Bukankah membosankan melihat bintang-bintang sendirian? Du Yanyao tiba-tiba mendengar suara Chen Xiang, yang membuatnya langsung duduk karena terkejut, hanya untuk melihat Chen Xiang berjalan mendekat sambil tersenyum. Du Yanyao tidak lagi mengenakan gaun hitam, sekarang dia mengenakan gaun putih. Di bawah sinar bulan yang cerah, dia terlihat sangat ringan dan halus, temperamennya yang dingin dan arogan menambah pesona aneh padanya, seperti peri di istana bulan, kesepian dan cantik. "Mengapa kamu kembali?" Orang-orang dari Gunung Kekacauan baru saja pergi, mereka mungkin masih memiliki seseorang yang mengawasi di sini. Wajah peri dingin itu segera menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak peduli untuk memakai sepatunya, menginjak tanah dengan kaki gioknya, dan berjalan cepat ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Saya belum melakukan apa yang saya janjikan, tentu saja saya tidak bisa pergi begitu saja." Du Yanyao mengetahui bahwa Chen Xiang kembali dari risiko karena dia, yang membuatnya diam-diam bahagia, tetapi dia masih sangat bahagia. "Apa? Apa yang kamu janjikan padaku?" Du Yanyao benar-benar tidak ingat apa yang dijanjikan Chen Xiang padanya. Bab 629 Hadiah Pedang. Chen Xiang meminta Duhai untuk menyembunyikan alasan kepulangannya. Duhai mengatakan pada saat itu bahwa hanya beberapa orang tua di keluarga Du yang tahu tentang kepulangannya. Selama dia pergi, tidak ada insiden besar dalam keluarga Du, jadi dia harus mempertimbangkan untuk pensiun. Duhai juga memberitahu Chen Xiang untuk tidak memberitahu Du Yanyao dan Du Kangsheng, jadi sekarang Chen Xiang melihat Du Yanyao, dia tidak mengatakan apa-apa. "Bukankah kamu mengatakan kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia denganku? Juga, aku memberitahumu bahwa aku ingin kamu berlatih dengan Zilan Tianji, hehe." Chen Xiang tertawa. "Tapi situasimu saat ini sangat berbahaya. Meskipun Gunung Kekacauan tidak mengatakan apa-apa, itu pasti akan mengejarmu. Kuo Huaqing itu juga memiliki token kekacauan." Chen Xiang merentangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku khawatir, aku tidak akan kembali, jangan khawatir." Dia mengeluarkan pedang peri, yang dia dapatkan dari membunuh Zheng Chu. Meskipun itu adalah pedang peri yang lebih rendah, itu jauh lebih kuat dari harta karun itu. Melihat pedang ini dengan cahaya dingin dan napas yang kuat, Du Yanyao berseru, "Aku tidak tahu dari master terkenal mana pedang ini berasal." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Ini untukmu." Itu hanya harta karun. Chen Xiang juga mengetahui bahwa hanya ada sedikit penyuling di alkimia suci realm, dan hanya surga alam yang memiliki lebih banyak,
Jadi status penyuling di sini juga sangat tinggi, jadi hanya ada sedikit artefak abadi dan harganya sangat mahal. Sejujurnya, aku mendapatkan benda ini di dunia fana dengan membunuh seorang pria dari surga. Kekuatan orang itu sangat kuat di dunia fana, jadi benda ini tidak dapat digunakan di dunia fana. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya. Zheng Chu adalah sosok yang relatif penting di kuil penekan iblis. Jika Akademi Penakluk Iblis melihat bahwa pedang peri ada di tangan orang lain, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah. Du Yanyao juga seorang pejuang, dan biasanya menggunakan pedang. Tentu saja dia menyukai pedang peri ini, tetapi itu terlalu berharga baginya, bahkan kakeknya tidak pernah memberinya barang yang begitu berharga. Tuan Kota Du, jangan berlama-lama, ini sama sekali tidak seperti Anda yang biasanya. Chen Xiang meraih gagang pedang dan menyerahkannya. Du Yanyao tidak mengambilnya, tetapi memandang Chen Xiang dengan tatapan aneh. Mengapa Anda memberi saya barang yang begitu berharga? Anda bisa menjualnya, dan Anda bisa mendapatkan banyak kristal. Chen Xiang menyeringai, karena kamu adalah tunanganku, di panggung lelang hari itu, kamu memanggilku tunangan satu persatu. Ini membuat Du Yanyao terkejut, dan rona merah langsung muncul di wajahnya, setiap kali dia membelanya di depan orang luar. Selama masa Chen Xiang, selalu dikatakan bahwa Chen Xiang adalah tunangannya, dan dia benar-benar ingin menikahi Chen Xiang. Tetapi itu hanya permainan bagi Chen Xiang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menguasai kota pil suci. Jadi, bukankah kamu bahkan menginginkan hadiah yang diberikan tunanganmu? Chen Xiang tertawa, yang membuat Du Yanyao tersipu, dan mengambil pedang peri itu. Du Yanyao dan Chen Xiang memiliki kesepakatan diam-diam sebelumnya, bahwa hubungan di antara mereka dapat diperdalam hanya setelah mereka berdua melewati 9 bencana nirvana. Terima kasih. Du Yanyao melambaikan pedang peri, dan tersenyum lembut. Ketika dia bersama Chen Xiang, dia menyadari bahwa dia juga memiliki sisi lembut. Biasakan dirimu dengan pedang ini, aku akan istirahat dulu. Chen Xiang menguap dan kembali ke kamar. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan mengumpulkan lebih banyak sumber daya di dunia pil suci ini, seperti dunia persilatan biasa, karena dia akan tinggal di dunia persilatan biasa untuk waktu yang lama. Dan ada banyak hal yang tidak dimiliki oleh dunia persilatan biasa di sini. Dapat mengembalikan jumlah yang besar, maka dia pasti akan berada di puncak kekuatannya dalam membangun pengaruhnya sendiri di dunia seni bela diri biasa. Meskipun tidak banyak ramuan tingkat bumi di dunia alkimia suci, dibandingkan dengan dunia persilatan biasa, ada banyak, selama dia memiliki cukup kristal, dia dapat membeli banyak dari sini. Chen Xiang mendiskusikan masalah ini dengan Su Mei dan yang lainnya. Tidak ada gunanya membeli artefak peri. Artefak abadi di sini sangat mahal, dan Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak polispar dalam waktu singkat. Jika Anda menggunakannya untuk membeli beberapa pil tingkat bumi, Anda dapat membeli banyak. Ketika Anda kembali ke dunia seni bela diri biasa, Anda pasti akan dapat menarik banyak orang untuk bergabung dengan kekuatannya dengan menggunakan sumber daya yang kaya ini. Kata Su Mei Yao. Selama pelelangan, Chen Xiang juga mengetahui harga beberapa artefak abadi, yang memang sangat menakutkan, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Saat fajar keesokan harinya, begitu Chen Xiang membuka pintu, dia melihat Du Yanyao berdiri di depan pintu menunggunya, memegang sepiring makanan ringan dan buah-buahan yang manis dan lezat, yang membuat mulut Chen Xiang berair. Aku tiba-tiba teringat bahwa aku sudah lama tidak makan makanan enak. Chen Xiang menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak lagi membutuhkan makanan ini untuk melengkapi konsumsi tubuhnya, itu juga semacam kenikmatan baginya untuk makan beberapa makanan enak. Melihat penampilan serakah Chen Xiang, Du Yanyao terkekeh, ini dibuat sendiri, hanya kakek saya yang bisa makan makanan yang saya buat sendiri, bahkan ayah saya pun tidak. Chen Xiang menyambut Du Yanyao ke dalam ruangan, dan mulai melahapnya, sama sekali tidak takut tuan kota yang cantik itu akan melihat makanannya yang jelek. Jika kamu suka makan, aku bisa membuatnya untukmu setiap hari di masa depan.
Duyanyao tersenyum manis. Nah, ngomong-ngomong, Yanyao, aku ingin membeli ramuan tingkat bumi dalam jumlah besar ketika aku kembali ke dunia seni bela diri Fana. Apakah kamu punya metode yang bagus? Tanya Chen Xiang. Mendengar bahwa Chen Xiang berkata bahwa dia ingin kembali ke dunia bela diri Fana, Duyanyao diam-diam merasa tidak nyaman. Dia benar-benar tidak ingin Chen Xiang pergi. Dia ingin melihat Chen Xiang setiap hari. Di dunia pil suci, sekte pil suci adalah yang berurusan dengan pil. Peri abadi Zilan bertanggung jawab atas bisnis sekte pil suci. Segera setelah pameran perdagangan dimulai, saya akan menemuinya dan melihat apakah saya dapat membuat janji dengannya sehingga Anda dapat bertemu dengannya sendirian, kata Duyanyao. Chen Xiang dengan cepat menghabiskan sepiring kue dan buah-buahan, dia bersendawa, dan berkata sambil tersenyum, saya pasti akan memiliki cara bagi Anda untuk berlatih dengannya ketika saatnya tiba. Duyanyao membutuhkan seseorang untuk membimbingnya di jalan yang tidak biasa. Meskipun Duhai dan Du Kangsheng keduanya sangat kuat, mereka tidak cocok. Duhai hanya bisa mengetahui tentang keterampilan alkimia Duyanyao, dan dia telah menghilang sepanjang hari. Setelah ditunda selama 10 hari, klub dan suci akan dimulai lagi. Hari ini adalah program kedua klub dan suci. Banyak orang datang dari jauh untuk bertukar atau menukar beberapa barang. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, kebanyakan orang dapat bertukar barang atau membeli apa yang mereka inginkan. Bab 630 Pil Binatang Misterius. Setelah Chen Xiang menyamar, dia berjalan mengitari alun-alun besar di kota pil suci. Ada banyak orang yang mendirikan kios di sini, menjual beberapa barang atau pil yang menurut mereka relatif bagus. Dan di beberapa kios, tertulis bahwa beberapa item dapat ditukar. Di alun-alun yang ramai dan ramai, Chen Xiang melihat banyak orang di Nirvana juga mendirikan kios. Dia juga melihat beberapa, di dunia bela diri Fana seni, sangat tidak mungkin untuk melihat pil tingkat bumi ditempatkan di stan semacam ini. Saudaraku, bagaimana Anda menjual pil penyelamat hidup? Chen Xiang datang ke stan dan bertanya, karena dia melihat beberapa bahan obat kelas menengah yang misterius di stan, dan sebuah tanda mengatakan bahwa pil penyelamat hidup sedang dijual. 100 juta spar. Pria parubaya itu tersenyum ramah. Chen Xiang merasa harga ini sangat rendah. Jika itu di dunia seni bela diri Fana, setidaknya beberapa miliar dapat dilelang. Jika ada seseorang yang sangat membutuhkan, puluhan miliar tidak akan menjadi masalah. Sumber daya obat mujarab di dunia alkimia suci berlimpah, dan ada banyak alkemis yang dapat menyempurnakan alkimia tingkat bumi. Daya saingnya bagus, dan nilai pil yang mengembalikan kehidupan ini tidak tinggi. Bisakah kurang? Tanya Chen Xiang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa membeli pil bermutu tinggi tingkat bumi ini akan seperti pasar sayur. Di dunia seni bela diri Fana, yang tingkat Xuan peringkat teratas akan dilelang. 98 juta, itu banyak. Tidak mudah bagiku untuk membuat alkimia, saudara. Pria parubaya itu tersenyum kecut. Chen Xiang menyapu tas penyimpanan dengan perasaan spiritualnya, memesan 98 juta, memindahkannya ke tas penyimpanan lain, dan membeli pil penyelamat. Kualitas unggul, tidak buruk. Sumeyao berkata setelah menilainya, dari pil ini, alkemis ini harus mengurangi jumlah pil agar berhasil. Ratusan juta kristal, di dunia pil suci, adalah ada tidak terlalu banyak orang di alam nirvana, dan mereka masih dapat membeli pil pengembalian kehidupan jika mereka mengertakkan gigi, jadi pasti ada lebih banyak orang yang dapat selamat dari kesengsaraan nirvana di sini daripada di alam bela diri Fana. Bahkan, di dunia surgawi, saya khawatir tidak mudah untuk membeli pil penyelamat. Dunia pil suci benar-benar luar biasa, kata Bayo Wio. Selama ada spar, membeli beberapa pil tingkat prefektur di sini seperti membeli sayur di pasar sayur. Chen Xiang tidak bermaksud membeli terlalu banyak pil di pameran perdagangan ini. Dia pikir akan lebih hemat biaya untuk membeli dalam jumlah besar. Duyanyao telah setuju dengannya bahwa dia akan mengadakan diskusi pribadi dengan Yan Zilan, dan selama negosiasi diselesaikan, dia dapat membeli barang dalam jumlah besar dari Yan Zilan.
Obat dari pil binatang misterius. Pil jenis ini jauh lebih baik daripada pil 100 binatang, dan pil 100 binatang tidak dapat memuaskan Sue Yi lagi, kata Sume Yao. Pil binatang misterius adalah pil tingkat rendah tingkat bumi, dan Chen Xiang kebetulan kekurangan pil tingkat rendah tingkat bumi yang relatif umum digunakan. Pil 100 binatang adalah pil yang relatif umum di dunia seni bela diri biasa, dan itu tidak digunakan secara luas. Tetapi bahan obat dari pil binatang misterius sangat sedikit di dunia pil suci, dan harganya relatif mahal. Sebelum Chen Xiang meminta Due Nyao untuk memperhatikan bahan obat dari pil binatang mendalam, dia tidak menyangka akan melihatnya di warung pinggir jalan. Pemurnian pil binatang mistik tidak mudah, ini terutama digunakan untuk meningkatkan kekuatan monster, tidak berpengaruh jika dimakan oleh manusia, tetapi dapat digunakan oleh binatang buas untuk meningkat pesat, terutama untuk monster yang lemah, kata Sume Yao. Chen Xiang berjongkok, melihat bahan obat di beberapa kotak batu giok itu, dan bertanya, beginilah cara menjual bahan obat dari pil binatang buas yang mendalam ini. Di dunia alkimia suci, ada juga beberapa orang yang berspesialisasi dalam memelihara monster. Jika mereka bisa mengubah monster, maka monster itu setara dengan pelayannya. Merupakan hal yang sangat terhormat memiliki monster yang berubah sebagai pelayan. 150 juta kristal, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ini terlalu mahal. Pil penyelamat yang saya beli barusan hanya 100 juta batu kristal. Anda hanya pil kelas rendah tingkat bumi, jadi bahan obatnya sangat mahal, Chen Xiang mengerutkan kening. Anak muda, kamu harus tahu bahwa bahan obat dari pil binatang misterius sangat sulit ditemukan. Ada semakin banyak monster di dunia pil suci. Binatang buas ini telah memakan bahan obat dari pil binatang misterius. Sekarang hanya beberapa kekuatan yang menggunakan formasi besar untuk menumbuhkan beberapa. Semakin sedikit yang liar. Kamu dapat meminta kekuatan pil obat itu. Harganya 10 kali lipat dari milikku. Pria tua itu dengan cepat menjelaskan. Bahan obat saya masih sangat bagus. Mereka dapat digunakan sebagai benih. Anda dapat tumbuh lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak, meskipun itu akan memakan waktu. Chen Xiang melengkungkan bibirnya. Jika orang biasa ingin menumbuhkannya, mereka tidak tahu berapa lama. Namun, dia bisa melakukannya dengan sangat cepat. Hanya saja dia tidak ingin membuang uang, dan sangat perlu menawar. Tentu saja, dia harus mengambilnya, karena inilah yang akan dimakan Long Shui untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan. Sedikit kurang, kata Chen Xiang. 140 juta, kata lelaki tua itu. 120 juta, lupakan saja jika kamu tidak menjualnya. Chen Xiang berdiri dan hendak pergi. Sebagian besar orang yang datang ke sini untuk membeli bahan obat adalah untuk alkimia. Siapa yang akan menanamnya, jika harganya terlalu tinggi, tidak ada yang akan membelinya. Orang tua itu juga menemui beberapa pertanyaan harga sebelumnya, tetapi semua tawarannya lebih rendah dari 100 juta batu kristal. Harga Chen Xiang dianggap tinggi. Dia khawatir bahan obat tidak akan dijual, jadi dia mengertakkan gigi dan setuju. Setelah mendapatkan bahan obat dari pil binatang Xuan, Long Shui berkata dengan rakus, kapan itu akan disempurnakan dalam batch? Saya ingin mencobanya. Apa yang terburu-buru, saya belum menguasai pil tingkat tinggi tingkat Xuan, tetapi itu tidak boleh terlalu lama. Chen Xiang tertawa, jika memungkinkan, dia juga ingin memperbaiki pil tingkat rendah tingkat bumi di sini. Dia terus berjalan-jalan di alun-alun ini, mencari apa yang dia butuhkan. Dia juga membeli banyak bahan berharga untuk pemurnian, yang dia tahu akan disukai Liu Meng'er, dan kemudian membeli beberapa pakaian indah buatan tangan dengan bahan langka. Ada banyak pakaian ini, kebanyakan dijual oleh wanita, dan bahan yang digunakan sangat bagus, seperti sutra atau kain, yang sangat istimewa dan memiliki warna yang indah. Selama dia melihat yang tampan, dia akan membelinya tanpa ragu, lalu melemparkannya ke Bai Youyo dan Sume Yao, yang membuat kedua gadis itu berganti pakaian di atas ring tanpa henti. Tentu saja, dia juga secara khusus memilih beberapa untuk Liu Meng'er, Sui Xianxian dan Leng Youlan. Di
Dunia peri, aku belum pernah melihat begitu banyak gaya pakaian, bahannya berbeda, dan sangat nyaman dipakai. Su Meiyao memuji, meskipun dia dan Bai Youyo tidak bisa keluar, mereka membiarkan Chen Xiang berkeliaran di area yang menjual pakaian wanita. Semakin banyak kedua wanita ini membeli, semakin gila mereka, tentu saja. Mereka membantu Liu Meng'er dan Sui Xianxian memilih beberapa dari sudut pandang wanita. Baru pada malam hari Chen Xiang keluar dari daerah ini, dan para wanita di setiap stand di sini iri pada para wanitanya. Mereka benar-benar membeli begitu banyak pakaian sekaligus, dan mereka tetap memilihnya dengan hati-hati. Pekan Raya akan diadakan selama beberapa hari, dan pada malam hari, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Pada saat ini, dia melihat sebuah tanda di pintu masuk tempat lelang di sebelah alun-alun, yang mengatakan sesuatu. Pameran perdagangan tingkat lanjut, mereka yang memegang bahan obat abadi dapat membayar biaya untuk mendaftar. Melihat kalimat ini, mata Chen Xiang berbinar. Kekurangannya adalah semua ini, tetapi dia juga khawatir dia akan bertemu orang-orang tua itu pada waktu itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.